Disnaker Transmalut buka peluang kerja perawat ke Arab Saudi. September bakal digelar Sofifi Job Fair. Peluang kerja di luar negeri kini terbuka lebar bagi lulusan akademi atau perguruan tinggi keperawatan di Maluku Utara. Saat ini saja, Rumah Sakit Riyadh di Arab Saudi membutuhkan ratusan perawat asal Indonesia. Demikian disampaikan Kadisnaker Trans Maluku Utara Mafran Polisiri saat ditemui MMC TV pada Senin 28 Agustus 2023. Ini peluang yang perlu diambil. Disnaker Transmalut menggandeng Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk rencana memberangkatkan perawat asal Maluku ke Arab Saudi, ujar Marwan. Ia sudah mulai mensosialisasikan peluang kerja tersebut ke berbagai akademi atau perguruan tinggi keperawatan di Maluku Utara. Sayang, yang mendaftar baru 20 orang, ucapnya. Marwan berharap permintaan kurang lebih 100 perawat dari salah satu rumah sakit terbesar di Timur Tengah itu bisa direbut perawat asal Malut. Gajinya cukup besar, sayang kalau dilewatkan, katanya lagi. Selain peluang kerja ke luar negeri, Disnaker Transmalut juga berharap tenaga kerja lokal Malut bisa memanfaatkan kesempatan kerja di berbagai perusahaan. Dalam konteks itu, Disnaker Transmalut akan menggelar Sofifi Job Fair pada pertengahan September. Untuk kegiatan ini, Disnaker Transmalut melibatkan 30 perusahaan. Di Sofifi Job Fair, calon pekerja bisa melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada, ujarnya. Tak hanya soal peluang kerja, Disnaker Transmalut juga berjanji untuk melakukan pengawasan dengan baik di sejumlah perusahaan, termasuk di perusahaan pengolahan logam berat terbesar di dunia, yaitu PT IWIP. Satu nyawa tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jangan ada kecelakaan beruntun seperti di PT IWIP yang menghilangkan nyawa manusia. Semua persoalan kita tindak lanjuti, ujarnya. Fokus orang ya terhadap Naker Trans di Maluku Utara itu terkait IWIP, terkait Harita, atau terkait perusahaan-perusahaan yang datang di Maluku Utara. Padahal soal isu-isu ketenaga kerjaan tidak semata-mata hanya itu. Gitu. Sehingga pada saat saya masuk, ini bukan isu baru sih, tapi saya ingin membangkitkan kembali bahwa kita harus merubah mindsetnya kita bahwa Naker Trans itu tidak hanya bicara soal tenaga kerja lokal. Nah, saya ingin berimbang juga isu kita terkait pekerja migran Indonesia. Bahwa kalau ada orang bisa datang di Maluku Utara bekerja, maka harusnya orang Maluku Utara bisa keluar dong. Logikanya kan begitu. Jadi tanggal 18 sampai 20 September nanti ada Sofifi Job Fair. Saya membuat job fair tapi ingin pilih lokasinya di Sofifi. Di situ kurang lebih ada 30 perusahaan yang akan kami undang. Kemudian juga ada agensi-agensi internasional. Jadi saya kebetulan dengan pihak agensi, saya juga ketemu dengan teman-teman BP2MI, Pak Beni Ramdhani, Pak Beni Ramdhani. Jadi kami lagi mau buat mengirim tenaga kerja migran, tapi dengan skill. Nah, saya lagi memilih nurse perawat. Jadi saya ingin, kebetulan di Rumah Sakit Dr. Sulaiman, Dr. Sulaiman Al-Habib itu membutuhkan banyak perawat. Nah, kebetulan di Maluku Utara kan kita punya beberapa sekolah-sekolah politeknik, sekolah-sekolah kejuruan terkait keperawatan telah mengeluarkan banyak alumni, tapi kan mungkin saja tidak bisa terserap semua di Maluku Utara. Jadi saya lagi menggalakkan. Kebetulan di agensi itu dia memberikan kuota kita itu ada 100 perawat yang diminta di Rumah Sakit Dr. Sulaiman di Riyadh. Di job fair nanti rencananya kami akan membuat interview dan mungkin saja dari pihak Saudi yang datang langsung melakukan interview. Saya berharap ada tenaga-tenaga kerja perawat di Maluku Utara bisa bekerja di luar. Pertama, tentunya di sana ada lapangan pekerjaan lebih baik dengan gaji yang mungkin 18 sampai 30 jutaan. Bagi orang muslim mungkin kalau anaknya bekerja di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib itu 1 tahun bekerja mungkin dia bisa menghajikan orang tuanya, itu bonus-bonus dari sana tanpa ngantri loh. Jadi saya pikir ini sesuatu yang harus diambil. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Saya buka dan kita dapat kuota 100, tapi sampai sekarang pendaftarannya baru sekitar 20-an. Disayangkan lah. Apakah karena kurang sosialisasi? Ya, bisa jadi. Saya mudah-mudahan lewat MMC TV, ya teman-teman yang bisa menonton MMC TV bisa dapat informasi. Tapi lebih bagus lagi nanti di tanggal 18 sampai 20 September ada Sofifi Job Fair.
bisa datang di situ. Yakin bahwa teman-teman di Maluku Utara saat ini lagi menyoroti soal beberapa kasus di Maluku Utara, termasuk mungkin ada beberapa kematian akibat kecelakaan kerja. Nah memang prinsipnya begini, satu nyawa itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Prinsipnya namanya kecelakaan kerja itu kita harus nol aksiden, artinya harus seluruh perusahaan itu tidak boleh ada namanya sampai pada kematian misalnya, harusnya begitu. Tapi ini realitas, ini fakta, ada yang terjadi. Olehnya itu memang saya pada saat mendengar informasi itu kami kemudian menugaskan teman-teman termasuk Pak Kabid dan Pak Jus, beliau adalah pengawas untuk turun melakukan. Soal kecelakaan di PT IWIB, Disnaker Transmalut sedang membuat analisa secara komprehensif, kata Malik Fajar, Kabid Hubungan Industrial. Pernyataan Malik tersebut dibenarkan Jusnain Halun. Kita sudah siapkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan PT IWIB. Salah satunya adalah merekrut dan menambah pengawasan lapangan, kata Jusnain. Dari karyawan, bukan secara kelompok, satu orang aja kita turun. Jadi respon gitu. Begitulah respon kita terhadap masalah yang terjadi di perusahaan. Kait dengan kenyamanan pekerjaan karyawan di lapangan, itu kita sama-sama untuk menjaga itu. Sehingga setiap persoalan yang muncul yang naik ke kita, tetap kita tindak lanjuti dan kita turunkan kita punya tim untuk investigasi. Sementara sudah kami rampung, dibuat dalam laporan dan sudah kami serahkan ke ini. Memuat beberapa rekomendasi dari dua kejadian dalam satu minggu kemarin, dan dari rekomendasi yang kami sampaikan ini segera akan kami sampaikan ke perusahaan untuk segera ditindaklanjuti. Dari salah satu rekomendasi kami juga harus merekrut dan memperbanyak untuk pengawas lapangan. Dari hasil yang kami dapatkan ini merupakan akumulasi dari sistem, dari manajemennya juga, dari pekerjanya, kemudian lingkungan kerjanya, semua berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Dari Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara, MMC TV mengabarkan.